عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Oh, insyaallah. Dia di pondok itu. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulih. Nahmaduhu al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para wali santri akramakumullah rahimakumullah. Yang pertama kita ucapkan ahlan wa sahlan marhaban bihudurikum. Selamat datang ke Pondok Pesantren Cabang Al-Fatah Sambas. Semoga pengorbanan bapak-bapak semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dibikin oleh hamba-hambanya Allah yang mulia, para nabi, para rasul, hamba-hambanya Allah yang khusus, para wali-wali Allah, mereka telah berkorban untuk kesuksesan anak mereka. Dan pengorbanan mereka ini bukan main-main. Ibunya Al-Imam Al-Bukhari adalah seorang wanita yang kaya raya di satu negara ke negara yang lain. Hasil dari pengorbanannya apa? Hasil dari pengorbanannya anaknya jadi pimpinannya para ulama, yaitu Al-Imam Al-Bukhari yang kitabnya sudah dibaca 1200 tahun. Dibaca bukan setahun, 2 tahun, bukan sehari, 2 hari. Dibaca 1200 tahun. Tinggal satu orang, Yahya ibn Abi Yahya. Karena pada waktu itu belum ada kebun binatang, jadi lihat gajah itu satu perkara yang ajaib betul. Maka sang guru tanya kepada Imam Malik, tanya kepada Yahya, wahai Yahya, kenapa kamu gak ikut teman-teman kamu melihat gajah? Maka Yahya menjawab, saya datang ke sini bukan buat lihat gajah kok. Saya datang ke sini untuk ngaji sama Tuhan. Oh, begitu. Yahya ibnu Abi Yahya aqilu ahlal Andalus. Yahya bin Abi Yahya pimpinannya orang paling berakal di Andalus. Maka akhirnya apa? Beliau ini jadi murid yang paling cerdas, murid yang cergas, yang meriwayatkan kitab Muwatta dibaca sampai sekarang. Sebabnya apa? Waktu ngaji tidak ngelamun, tidak tolah-toleh. Ini kalau tolah-toleh nanti nggak jadi orang berakal jadinya. Kayak sapi itu tolah-toleh. Saya tidak menyamakan dengan sapi ya, maksudnya sapi itu serang tolah-toleh. Kalau kita tolah-toleh nggak tawajuh nanti jadi mirip jadinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ibunya di sana tadi ada. Semoga kehadirannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
untuk kebaikan bagi pesantren selama sekian tahun di pesantren itu. Maka sang ayah suatu ketika datang ke rumah ini, seorang raja disambut besar-besaran. Setelah disambut, anaknya dipanggil. Dan apa yang sudah kamu pahami? Nah, karena memang anaknya ini kurang serius, maka bingung, diam saja. Kiainya juga sudah pucat. Waduh, ini bahaya, ini bisa-bisa leher saya hilang habis ini. Ngajarnya nggak becus, karena pada zaman dahulu itu pokoknya kalau nggak becus sedikit, ya kepala itu gelinding begitu saja. Zaman kerajaan-kerajaan dulu itu sebagian seperti itu, raja-raja yang dolim. Jadi rajanya kebetulan raja yang soleh, makanya anaknya dipesantrenkan. Setelah lama, akhirnya anaknya ingat satu perkara. Oh iya, saya ingat. Apa wahai anakku? Saya ingat orang haid tidak boleh sholat. Satu saja yang diingat. Maka akhirnya raja itu senang. Hari ini selamatan, undang seluruh kota. Selamatan anak saya paham satu ilmu agama. Nah, anaknya itu dibikin selamatan, malu dia akhirnya. Waduh, cuma satu perkara yang saya tahu, dibikin selamatan begini malu. Saya nggak mau pulang ngaji sampai jadi pimpinannya para ulama. Ini apa sebabnya? Sebabnya karena sang ayah itu syukur anaknya bisa belajar agama, itu syukur. Akhirnya Allah berikan nikmat-nikmat yang luar biasa. Kalau ayahnya sendiri itu nggak merasa syukur, nggak merasa beruntung punya anak yang belajar ilmu agama, ya bagaimana dengan anaknya? Bapaknya yang bikin saja itu nggak syukur, apalagi anaknya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri betul anak yang belajar ilmu agama ini. Semuanya insyaallah hadirin. Ini yang kedua. Lah caranya biar anak itu sukses jadi ulama, sukses jadi orang-orang yang soleh, yang berguna untuk bangsa dan negara. Istilahnya zaman sekarang, yang berguna untuk kita di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Syaratnya yang pertama, anaknya sendiri itu harus selesai ngajinya itu 10 tahun minimal. Karena kalau anak yang nggak selesai itu seperti ibaratnya jadi gado-gado yang tidak jadi, akhirnya tidak bisa dikonsumsi oleh siapapun. Kalaupun dipaksa untuk dikonsumsi, sakit perut, ya, kemudian masuk rumah sakit, operasi lagi, rusak lagi. Maka anak itu harus sampai selesai. Karena apa-apa yang tidak selesai itu tidak baik. Bangunan tidak selesai tidak baik. Semuanya bikin jembatan dipaksakan. Ini belum selesai tapi dipaksakan dilewati. Apa yang terjadi? Ya, bangunan nanti kalau jembatan lewat truk lama-lama ambruk, mencelakakan orang banyak. Maka santri yang nggak selesai kok dipaksakan diorbitkan jadi ustadz. Nanti ustadz yang menyesatkan umat. Jadi munculnya ustadz-ustadz yang menyesatkan umat itu sebabnya satu, dulu ngajinya nggak selesai. Maka kita jaga anak-anak kita ini mondoknya biar sampai selesai dengan sebenar-benarnya. Insya Allah semuanya, insya Allah ya. Anak-anak juga 10 tahun siap, insya Allah. 10 tahun itu sebentar saja. 10 tahun sebentar saja. Banyak orang-orang yang perasaannya baru kemarin mondok, sekarang sudah jadi ustadz, hafid Al-Quran, hafal Minhaj, hafal Bukhari. Kenapa? Ya 10 tahun itu sebentar saja. Dunia itu sebentar semuanya. Yang kemarin hidup sekarang saja sudah mati. Yang kemarin hidup itu sekarang sudah mati. Maka yang pertama, kita bagaimana usahakan anak kita itu diselesaikan kurikulumnya 10 tahun. Jangan ditarik-tarik sebelum selesai. Yang kedua, kita selalu mendoakan anak-anak kita. Ini bayan kita gak usah panjang-panjang, sudah siang ini. Dan tadi juga sudah bayan di sana. Padahal harusnya kumpul jadi satu, tapi ada kesalahan teknis. Jadi yang kedua, kita harus mendoakan anak-anak kita. Itulah amalannya para anbiya. Sunnahnya para anbiya itu mendoakan keturunannya. Selain kita sering ditarget untuk doakan umat, jangan lupa doakan anak-anak kita. Karena anak kita itu bagian dari umat juga. Kalau semua kartun itu hanya pikirkan orang lain, anaknya gak dipikirkan, ya akhirnya seluruh dunia ada 300.000 kartun namanya. Berarti 300.000 ada anak sesat nanti jadinya. Karena anaknya gak dipikirkan. Kadang-kadang orang ngomong, wah pokoknya kalau saya sudah pikir umat, anak langsung dicukupi oleh Allah. Wah, iya dicukupi rizkinya sesuai, tapi nanti pendidikannya berantakan. Akhirnya yang paling beling
malah anak-anaknya ahbab sendiri. Kenapa? Karena dia sibuk mikirkan orang, anaknya yang orang juga nggak dipikirkan. Jadi kalau kita itu hanya mikirkan umat, tidak mikirkan anak kita, berarti kita anggap anak kita bukan umat juga. Nah, terus anak kita apa berarti nanti jadinya? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak-banyak berdoa. Dan orang itu tidak akan bisa berdoa kalau tidak punya cita-cita. Jadi orang kalau nggak punya cita-cita nggak bisa berdoa. Kalaupun berdoa hanya mulutnya saja, hatinya tidak berdoa. Sedangkan hati kalau tidak berdoa, maka doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Maka kita harus punya cita-cita. Anak kita itu mau diapakan kira-kira itu? Mau jadi begini-begini saja, atau mau jadi pimpinannya ulama, atau mau jadi tukang kayu, atau mau jadi orang yang ngambil sawit di kebun sawit, atau tukang beres karet. Mau jadi apa? Kalau kita cita-citanya mau anak kita jadi ulama-ulama besar, maka butuh pengorbanan yang besar, doa yang besar. Dulu sebelum anaknya di pesantren, doanya 5 menit. Setelah doa anaknya di pesantren, doanya 50 menit. Bagaimana? Insya Allah semua niat. Harus punya cita-cita. Kadang-kadang ini sudah anaknya mondok sekian tahun, bapaknya itu cita-citanya apa belum jelas. Anaknya mau diapakan tuh belum tahu bapaknya sendiri. Apalagi anaknya yang masih muda yang nggak punya cita-cita. Maka orang tua itu harus punya cita-cita. Sebagaimana cita-citanya Sayyidah Hannah. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku nadarkan anakku laka hanya untuk ibadah kepada Engkau. Maka begitu anaknya lahir sudah gak disusui lagi, langsung ditaruh di Baitul Maqdis untuk amal agama sampai matinya anak. Sehingga anaknya punya anak lagi, yaitu Nabi Isa ibnu Maryam kalimatullahi wa ruhihi. Bagaimana ceritanya? Sebabnya apa itu kok bisa muncul Nabi Isa? Karena punya ibu Maryam. Kenapa bisa punya ibu Maryam? Karena ibunya yaitu Hannah punya cita-cita anaknya hanya khusus untuk agama. Bagaimana? Niatkan anaknya khusus agama. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus agama itu akan terjadi kalau anak kita dapat rizki yang halal. Nah, kalau anak kita dapat rizki yang halal, makanannya halal. Kalau makanan anak kita tidak halal, ya tidak akan bisa mengamalkan agama. Maka orang tuanya dari rumah kalau ngirim, ya, memberikan wesel kepada anak-anaknya yang di pesantren, diberikan harta yang terbersih. Terbersih itu bukan bersih dari debu, bukan bersih dari virus, tidak. Terbersih itu bersih dari semua perkara syubhat, bersih dari semua perkara yang haram. Kalau kita punya dua pekerjaan, yang satu halal, yang satu kurang halal, berikan kepada anak yang paling halal. Kalau anak diberikan yang paling halal, nanti akan mudah hafalkan Quran, mudah jadi ustaz, mudah jadi ulama, mudah tahajud, mudah tertib. Kok anak guling, nah, ternyata makanannya dari harta riba yang gak terasa. Kalau kita cek dulu pekerjaan kita ini sudah halal belum atau betul? Nah, sudah halal betul atau belum? Kalau nanti belum halal, ya, carikan yang lebih halal lagi untuk kirimkan anak-anak kita. Kalau 3 syarat tidak ada, kita siap berkorban, ya, kita siap berdoa, dan kita berikan harta yang halal kepada anak-anak kita. Insya Allah Allah akan mudahkan kita menuju cita-cita kita, yaitu punya anak-anak yang jadi ulama yang akan menolong kita di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ya, saya rasa cukupkan sampai sini saja. Sudah siang, waktunya istirahat. Kita doa sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma raddana wa raddal muslimina jami'an ila dinika raddan jamila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah.
Salah, nampak. Datang guys, Dad. Halo. Tadi udah selesai. Aing tuh. Fokus. Masuklah dalam ini. Udah. Kami ya. Yang pakai mobil itu.